Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Bapak Doni Permana. Kita masih akan belajar tentang sejarah Indonesia. Kita akan belajar materi tentang asal-usul bangsa Indonesia seperti apa. Atau dengan kata lain, siapa sih kita? Dari manakah asal-usul nenek moyang bangsa kita? Anak-anakku, anak madrasah hebat, dimanapun kalian berada, kalau kita lihat di lingkungan sekitar, kita lihat teman kita di sekolah, keluarga kita, tetangga kita, pasti banyak yang dalam arti kata banyak perbedaan, ya. Mulai dari perbedaan warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, kayak saya coklat tua gitu ya, ada yang kuning dan sebagainya banyak. Itu dari kulit, kemudian ada dari mata, ada yang biru matanya, ada yang coklat, ada yang putih semua. Itu beda dengan kita ya. Kemudian dari rambut, ada yang keriting, ada yang kribo, ada yang lurus, ada yang merah, ada yang coklat, dan berbagai macam perbedaan. Itu baru perbedaan fisik, belum perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya, agama, ras, dan segala macamnya. Perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus tahu kenapa kita ini di lingkungan kita terdiri dari banyak perbedaan. Tentu saja ada hubungannya dengan asal-usul sejarah nenek moyang kita seperti apa di Kepulauan Nusantara ini atau di negara Indonesia yang kita cintai ini. Anak-anakku, anak madrasah yang hebat, hari ini kita akan bedah seperti apakah asal-usul nenek moyang kita itu berasal dari mana. Kita akan bedah dan teori-teorinya seperti apa. Nah, setelah belajar hari ini, kalian akan memahami satu asal-usul nenek moyang bangsa kita. Yang kedua adalah bagaimana memahami perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan di antara kita semakin erat terjalin. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, mau tahu seperti apa keseruannya? Mari kita simak pembelajarannya. Check it. Siapakah kita? Dari manakah nenek moyang kita berasal? Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Weda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Ying di Kamboja, Miao Tse, Yao Zhen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Untuk bangsa pendatang, sebetulnya ada 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok Proto Melayu, kemudian ras Detro Melayu, Melanesoid, dan Negrito atau Wedin. Kita akan bahas satu persatu dari setiap kelompok pendatang ini. Yang pertama, Proto Melayu. Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia.
ketika datang para imigran baru, yaitu Detro Melayu, ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Yang kedua, ras Detro Melayu. Detro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, atau kebudayaan yang dikenal dengan sebutan Dongson. Mereka seringkali disebut juga orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Di dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras ini juga mempunyai peradaban pelajaran yang luar biasa maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Yang ketiga adalah ras Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji, Vanuatu. Mereka tergolong rumpun Melanesoid. Yang keempat adalah kelompok Negrito dan Wedid. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedid. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan orang-orang Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia Pasifik, demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok terakhir adalah kelompok Wedid, terdiri atas orang-orang dengan kepala mesocefal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedid artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedid di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, yaitu suku Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi pojok tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Kalian kini sudah memahami bagaimana asal-usul bangsa Indonesia seperti apa. Tentu saja kalian menjadi paham mengapa kita terdiri dari banyak perbedaan, atau dalam beberapa buku disebut Indonesia itu adalah negeri dengan 1000 perbedaan. Tapi yang jadi masalah adalah apakah bangsa itu menjadi bersatu setelah adanya perbedaan yang luar biasa bangsa Indonesia menjadi bersatu. Apa sebetulnya yang mempersatukan bangsa Indonesia? Saya baca berbagai sumber, ternyata ada 4 tonggak yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah adanya perasaan senasib sepenanggungan di antara kita semuanya. Ini perlu kita pahami agar semakin kuat pemersatu atau kesatuan di antara masyarakat Indonesia, dan kalian sebagai generasi muda harus memahami. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa.
Ini di dalam beberapa buku disebutkan kesadaran berbangsa atau sebagai satu nation, satu negara, satu bangsa itu muncul sejarahnya adalah mulai dari kebangkitan nasional. Nanti barangkali di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas. Yang ketiga yang mempersatukan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Ini yang menjadi tonggak janji bahwa pemuda-pemuda Indonesia akan bersatu menjadi satu nation. Yang terakhir, yang keempat, tonggak pemersatu bangsa adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan. Nah, 4 tonggak inilah yang harus kita jaga sebagai generasi muda. Harus kita tanamkan bahwa kita dengan berbagai perbedaan, bukan berarti perbedaan itu memecah belah bangsa Indonesia, tetapi harus menjadi satu kekayaan yang mempersatukan bangsa Indonesia. Saya punya challenge buat kalian seperti biasa. Challenge-nya adalah coba kalian analisis apa yang perilaku apa yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu saja perilakunya perilaku yang negatif yang bisa menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalian analisis, identifikasi perilakunya seperti apa, kemudian kalian analisis juga cara menghindarinya seperti apa. Upaya kalian menghindari dari sikap-sikap negatif tersebut. Anak-anakku, anak madrasah hebat dimanapun kalian berada, untuk menutup video pembelajaran kali ini, saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa asal-usul nenek moyang kita itu berasal dari berbagai bangsa yang kemudian datang ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, penduduk tertua di Kepulauan Indonesia itu disebut oleh Sarasin bersaudara dalam sumber bukunya adalah bangsa Weda. Yang ketiga, bangsa pendatang yang terdiri dari 4 gelombang yang sudah dibahas tadi di depan. Di antaranya ada Proto-Melayu, ada Deutero-Melayu, ada Melanesoid, dan ada bangsa Negrito atau Wedit. Itu menambah keanekaragaman asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sehingga menciptakan perbedaan yang luar biasa. Demikian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.